Dia makmu beda. Halo. Enggak mau, Halo, anjir. Kesia, bisa dengar suara? Udah mau kirim. Ya Pak, shalom. Iya, oke. Posisi sekarang di mana nih? Kayaknya setiap kita Dalam belajar rumah. beda terus aninya, titik spotnya. Ini posisi di mana? Di kamar atau di mana? Di ruang tamu. Oh, ruang tamu. Lagi nungguin tamu kah? Enggak Pak. Enggak ya. Oke, silakan. Kesia, bisa mulai aja langsung pimpin doa. Ya Pak. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Engkau sama pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami Tuhan, bersertailah kami hingga pelajaran kami selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Nah, minggu lalu Kesia nggak belajar ya. Soalnya ikut orang tua ngambil tugas. Ya Pak. Nah, makanya jadinya ketinggalan dari teman-teman yang lain nih. Teman-teman yang lain sudah pada sudah sampai pembelajaran yang selanjutnya ya. Tapi tidak apa-apa, ini harus diperhatikan ya. Nah ini ya, jadi kita belajar yang bab ini Kesia. Coba dibacakan judulnya. Masih macet-macet Pak. Oh ya, silakan dibacakan judulnya. Masih loading. Masih loading Pak. Oke, tunggu aja. Sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Oke, silakan dibaca judulnya apa? Gereja peduli kepada sesama yang sakit. Oke, nah itu ya. Jadi gereja peduli kepada sesama yang sakit. Nah, seperti apa sih maksudnya gereja itu peduli pada sesama yang sakit? Nah, siapapun pasti ya dalam hidup ini pernah mengalami yang namanya SASA KIKT. Apa itu? Sakit. Iya, sakit. Sekarang Kesia sakit atau sehat? Sehat Pak, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya, sehat. Nah, kemarin ya, beberapa hari yang lalu si Angela ya waktu pas lagi belajar nge-Zoom itu, belajar agama, dia lagi dalam keadaan sakit ya. Sakit ringan. Kok Angela sih? Sinta. Ya, dia lagi dalam keadaan sakit ringan. Terus Bapak bilang, kayak gimana? Tersiksa nggak sama sakitnya itu walaupun sakit ringan? Enggak, biasa aja katanya. Nah, jadi ya ini disebut sifatnya ringan. Seperti halnya batuk, ya, pilek, atau waktu pas jatuh lagi bermain misalnya. Ini adalah sakit yang ringan. Semua ini pasti pernah dialami kan sama Kesia, pernah nggak sih? Pernah Pak. Iya, pasti pernah. Kalau nggak pernah nih kayaknya anak kerajaan mungkin ya. Anak raja. Jadi kalau pas mau batuk sebentar lagi, sedikit lagi mau batuk nggak jadi batuk karena langsung diobatin. Atau pas lagi main nggak boleh sampai jatuh ya, dijagain sama pengawal-pengawal misalnya. Tapi nggak mungkin ya. Walaupun gimana pun kita menjaga diri kita, pasti pernah lah yang namanya terkilir, keseleo, ya atau kesandung batu dan lain sebagainya. Nah, namun ada juga sakit yang berat, Kesia. Apakah Kesia pernah mengalami sakit yang berat? Pernah nggak? Pernah. Pernah.
Iya. Sakit apa waktu itu? Kayak apa ya, Pak? Tipes. Tipes. Akhirnya sampai dirawat di rumah sakit? Ya, puji Tuhan sih enggak. Oh, enggak. Tapi rasanya berat itu ya? Iya, Pak. Iya. Kenapa coba Tuhan izinkan kita mengalami sakit? Kesia mungkin tahu alasannya kenapa? Enggak, Pak. Nggak tahu ya. Jadi salah satu ya, ini bukan satu-satunya alasan sih. Salah satu alasannya kenapa Tuhan izinkan kita sakit supaya kita bisa mengerti keadaan orang lain yang sakit. Setuju nggak sama pendapat ini? Iya, Pak. Misalnya ya, Kesia nggak pernah sakit sama sekali. Terus si Angel sakit. Pasti kan Kesia akan bilang, alah gitu aja lu cengeng banget sih. Ya kan? Karena nggak pernah ngalamin. Iya. Akhirnya kita ngeledek aja bisanya. Ya. Alah cuma jatuh aja kok ke got. Santai aja kali. Misalnya gitu kan. Lalu dia nangis. Udah cengeng. Karena kita misalnya katakan nggak pernah ngerasain jatuh ke got misalnya. Jadi nggak tahu sakitnya gimana, kebentur ya. Kalau apalagi kalau kena tulang ya. Tulang itu kalau kebentur sama apa benda keras, rasanya ngilu bukan main ya, bukan masalah darah yang keluar, tapi benturannya ini yang terasa seolah-olah kayak ada yang lepas gitu ya. Nah, Ya, kayak retak gitu, Pak. iya betul. Waktu itu ya, Bapak pernah waktu itu SD ya. Jadi Bapak dulu SD itu naik sepeda ya. Jadi apa namanya? Waktu pas naik sepeda itu naik sepeda itu kan Bapak harus parkir sepeda itu di sebuah rumah ya. Karena kalau bawa bawa ke sekolah waktu itu Bapak apa namanya nggak berani ya karena di sekolah itu tidak ada tempat parkirnya dan satupun teman tidak ada yang bawa sepeda, jadi ya kayak malu lah gitu ya. Bapak pakai sepeda tapi titip parkir di tempat di rumah orang. Pas pulang ya mau ngambil sepeda, Bapak bersandar ya di dia ada jembatan gitu ya, jembatan di depan rumah itu jembatan kecil begitu ya, kayak ada gorong-gorong, dua gorong-gorong lah. Ya. Jadi ada kayak kursi-kursi ya di samping gorong-gorong itu, kayak kursi-kursi ulin gitu. Lalu Bapak naik di atas sepeda, nyender-nyender gitu kaki Bapak ya, main-main bolak-balik kayak gini-gini Bapak. Sambil nggak tahu kepleset kaki ini, cut, langsung brak jatuh ke got. Tahu apa yang terjadi? Bapak pingsan. Dan akhirnya apa? Sama sekali nggak sadarkan diri, betul. Bapak nggak sadarkan diri saat itu. Pas sadar, buka mata, banyak orang sudah ngeliatin. Dan Bapak sudah ada di dalam rumah yang punya rumah tempat Bapak uh, nitip sepeda tadi. Jadi bilang, kenapa Le? Kok sampai jatuh? Gitu, pakai bahasa Jawa ya. Terus Bapak bilang, nggak tahu, Mbah. Yang nolongin itu kan mbah-mbah ya. Lalu dibilang, pokoknya hati-hati coba katanya. Ya, Bapak, Bapak waktu itu kayak mau nangis gitu ya. Mau kayak cengeng lah, namanya SD. Jadi mikir, ya aduh kenapa sampai bisa jatuh ya, malunya bukan main, terus sakitnya juga bukan main ya. Karena yang bikin Bapak pingsan waktu itu ya saking sakitnya itu sebenarnya. Ya. Sakit betul, kebentur ini lutut ya yang kebentur tak langsung kayak gitu. Jadi kebentur di ulin itu ya langsung jatuh lagi kemasuk ke got. Habis kebentur jatuh ke bawah. Jadi kayak habis ketiban tangga, habis jatuh ketiban tangga gitulah ya gambaran. Nah, jadi perlu memang ya case ya kita tuh ada mengalami sakit supaya kita bisa tenggang rasa. Tenggang rasa maksudnya kita bisa merasakan apa sih yang orang lain rasakan. Ini juga yang kita pelajari tadi ya mengenai gereja yang peduli kepada orang yang sakit. Coba Bapak tanya, yang dimaksud gereja itu apa sih? Bangunannya kah atau orangnya kah? Bangunannya, Pak. Ya, menurut Kesia gereja itu bangunannya ya, bukan orangnya ya.
Iya. Yakin? Yakin sama jawabannya? Nggak yakin, Pak. Kenapa? Enggak. Lu terus yang Nggak yakin, Pak. ya terus yang yakin apa nih? Jawabannya apa? Gereja itu gedungnya kah orangnya? Ayo, yang yakin apa? Kayaknya orangnya, Pak. Iya, bukan kayaknya ya, tapi Orangnya, Pak. memang benar orangnya. Ya. Ya, jadi dua teman kamu ya. Dua teman Kesia menjawab orangnya juga ya. Jadi mereka berdua benar ya, tapi tadi Kesia sempat ragu. Awalnya menjawab gedungnya ya. Jadi gereja itu bukan gedungnya. Kalau gedung itu nggak bisa ngapa-ngapain Kesia. Gedung itu diam aja dia gedung. Mana mungkin bisa sebuah gedung peduli sama orang sakit? Kira-kira mungkin nggak? Ya ini bermigrasi lagi Kak Kesia. Kenapa, Pak? Lagi bermigrasi kah? Iya, Pak. Lagi cari tempat yang enak. Oke, sip. Jadi Bapak ulangi ya. Tidak mungkin sebuah gedung itu bisa peduli sama orang sakit. Mungkin nggak gedung yang benda mati itu bisa peduli sama orang sakit? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ya. Kan nggak bisa jalan, nggak Ya, bisa ngapa-ngapain. Kan hanya nah, bangunan. hanya bangunan. Makanya tadi gereja itu bukan gedungnya ya. Gereja itu orangnya. Makanya gereja itu harusnya bisa peduli sama orang-orang yang sedang sakit. Jadi seperti halnya sekarang kita ya, kita ini kan orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Otomatis kita disebut gereja. Nah, jadi kalau kita yang mengalami sakit, kita akan tahu apa yang dialami orang itu. Nah, Kesia tadi cerita pernah tipes. Otomatis saat temannya Kesia atau keluarganya Kesia mengalami sakit tipes, Kesia juga bisa merasakan, ingat yang dulu. Aduh, saya ingat betul waktu tipes gak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring aja seharian di rumah. Nah, jadi akhirnya saat lihat orang lain terbaring sakit, Kesia gak lantas menuduh dia yang macam-macam. Misalnya, kamu nih bisanya cuma tidur aja. Cepat bantuin sini nak. Misalnya gitu kan. Tapi karena Kesia pernah sakit, otomatis langsung ngerti. Oh iya, namanya tipes memang kayak gitu. Udahlah, biar aja dia dulu istirahat sampai pulih. Malahan kita harusnya bisa mendukung, menyemangati dia. Cepat sembuh ya, misalnya begitu. Nah, dengan memahami keadaan inilah, ya, kita bisa berlatih untuk menjadi pendamping dan penolong saat saudara atau teman kita sedang sakit. Bahkan sekaligus itu menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada siapa? Tuhan. Iya, kepada Tuhan. Nah, sakit ini ya, guys, ini disebut sebagai permasalahan kehidupan ya. Makanya si bayi ya, makanya orang bilang kalau bayi baru lahir pasti apa? Yang dia lakukan pertama kali apa? Bayi kalau baru lahir apa yang Tahu, dilakukan Pak. pertama kali? Nggak tahu. Bayi kalau keluar dari perut ibu biasanya apa yang dia lakukan pertama kali? Yang dia lakukan apa? Nangis. Iya, betul. Nangis ya. Kenapa? Karena menurut orang-orang, ya tapi ini kata orang sih ya, ini nggak bisa dijadikan prinsip atau jadikan pandangan yang pandangan yang baku ya, pandangan yang udah pasti enggak. Jadi kata orang kalau bayi itu keluarnya nangis itu ya, itu dibilang bahwa aku masuk di dunia yang bermasalah, kata bayinya. Ya, jadi kalau bayi itu nangis katanya, Itu, Pak. aku udah enak-enak dalam perut ya, aku dalam surga gitu kan, dari surga nggak tahu keluar dari perut ibu, aku harus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan masalah. Tapi itu pandangan orang ya. Jadi nggak bisa dijadikan tolak ukur, itu hanya pandangan. Jadi semua orang pandangan beda-beda. Kalau pandangan medis lain lagi guys. Kalau bayi keluarnya nangis, apalagi nangisnya kencang, berarti bayinya sehat. Ya, jadi tergantung siapa yang memandang.
Kalau yang memandang adalah orang yang apa namanya, dari segi dia memiliki tekanan hidup, ya dia akan bilang bayi ini sedang menangisi masalahnya. Dia sedang menangisi bahwa dia masuk dalam dunia yang penuh masalah. Tapi kalau orang medis atau dokter atau kayak orang-orang kandungan ya dari dunia kesehatan kayak bidan, perawat, itu mereka bilang, wah bayinya bayinya nangis keras banget, ini sehat ini. Nah kayak gitu kan. Jadi beda ya. Iya. Nah kita kembali ke sini bahwa memang dalam kehidupan itu pasti ada masalah. Sekarang Bapak tanya, Kezia nggak punya masalah atau punya masalah? Setiap orang kan punya masalah kehidupan, Kak. Nah itu dia. Semua orang di muka bumi ini pasti punya yang namanya, ini apa ini? Masalah kehidupan. Kalau ini di Korea apa namanya? Sarageo. Ya, jadi itu apa namanya, pasti ya. Artinya orang-orang mengatakan bahwa itu masalah ya. Jadi ringan atau berat masalah itu kita lihat dari konteksnya masing-masing. Namun bagaimana sikap kita sebagai sebuah gereja yang bisa membantu meringankan. Mungkin katakan memang tidak bisa membantu sepenuhnya. Setidaknya kita bisa meringankan. Seperti ya contohnya misalnya seorang yang sakit pasti harus dia memerlukan dokter atau orang atau obat ya, atau orang yang dipandang bisa mengerti bidang kesehatan. Jadi apabila penyakitnya tidak berat ya, ini bisa dirawat di rumah saja seperti Kesia tadi ya. Tadi bisa di handle sama keluarganya walaupun padahal penyakit itu lumayan berat ya, tapi bisa di handle masih. Gak apa-apa selama masih bisa. Nah, saat itu yang merawat Kesia siapa saat sakit tipes? Mama. Nah, berarti mamanya Kesia udah jadi gereja buat Kesia. Ya, itu udah jadi gereja. Kenapa? Jadi berkat, menolong, membantu, meringankan, bahkan mengobati. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang sakit itu mengalami ini. Ini yang bahaya nih, mengalami ini. Nah, mengalami apa? Mengalami apa, Kesia? Kenapa, Pak? Bisa diulang nggak, Pak? Jangan sampai orang yang sakit tadi mengalami perasaan ini. Apa nih? Coba dibaca yang Bapak blok. Merasa terasing dari kehidupan normal. Iya. Pernah nggak sih Kesia di tengah keramaian sama teman-teman timbul lalu ngerasa kayak sepi sendiri gitu? Pernah nggak sih? Pernah, Pak. Pernah ya. Tiba-tiba ngerasa semuanya menjauhi aku atau semuanya nggak peduli lagi sama aku gitu. Nah, itu namanya merasa terasing. Jadi tiba-tiba kayaknya mereka, contoh ya misalnya kalian ngumpul-ngumpul di komplek gitu kan. Terus Yosinta, Angela, ya semua teman-teman yang lain juga lagi main-main bareng. Padahal lagi rame gitu ya. Tapi tiba-tiba Kesia ngerasa kok mereka asik banget sih ngobrol sedangkan aku nggak diajakin. Nah itu pasti akan merasa sepi, gelisah, bahkan jadi penyakit yang dialami orang itu akan semakin sembuh atau semakin parah? Makin parah, Pak. Parah. Jadi sebenarnya orang sakit itu hanya perlu ya, selain obat ya, memang perlu juga obat, dukungan moral dia perlu. Jadi saat sakit jangan malah dikata-katain, kamu ini badanmu tuh lemah, coba itu loh. Jadi orang tuh coba kuat itu loh. Loh, gimana mau kuat orang lagi sakit suruh kuat? Coba kita ganti kalimat kita. Aduh, kamu lagi sakit ya. Rajin-rajin ya untuk selalu minum obat teratur. Rajin-rajin minum air putih. Terus sesekali berolahraga walaupun olahraga yang ringan. Ayo, kamu pasti bisa. Nah, digituin misalnya kan, pasti langsung dia ngerasa, aduh senangnya diperhatikan teman. Nah, rasanya tuh enak banget kalau ada yang perhatikan. Tapi coba kalau dikata-katain,
dasar lemah, dasar penyakitan misalnya gitu. Yang ada malah makin sakit, ya, bukan makin sembuh. Nah, ini yang harus diperhatikan kita sebagai gereja. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang peduli pada orang-orang yang mengalami masalah dalam hidupnya. Nah, kita tahu ya, sekarang kan lagi musim penyakit, namanya pandemi apa? COVID-19. Iya, COVID-19, coronavirus disease. Wah, bahasanya ribet. Coronavirus disease 19. Maksudnya tahun 2019. Jadi menurut ya pakar kesehatan bahwa corona ini bisa dicegah dengan cara apa? Kita selalu tertib menjaga imun tubuh. Ya, jadi kalau imun tubuh walaupun nggak pakai masker sebenarnya aman aja ya, asal imun tubuhnya bagus. Namun ya cuma apa kita bagi seperti Bapak sekarang kan pakai masker ya. Sebenarnya Bapak selalu jaga imun tubuh juga, cuma alangkah lebih baiknya kalau masih ingat pakai masker pakai aja. Kecuali udah, kadang Bapak juga bisa lupa ya. Kayak orang aja ngajak salaman langsung Bapak salam gitu ya. Kadang-kadang latah gitu, namanya udah terbiasa salaman. Tapi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Maksudnya jangan gara-gara penyakit ini lalu kita jadi anti sama orang. Ih jangan deket-deket ah, jauh-jauh, jauh-jauh, hus. Kamu pembawa virus. Jangan ya. Kita harus menjadi orang juga yang penuh kasih ya, walaupun kita tahu bahwa ada pandemi, tapi kita tetap bisa bergaul ya dengan seharusnya. Nah ini jangan sampai membuat kita menjadi hilang sosial kita ya kepada orang lain. Nah itu dia ya. Jadi memang bisa apa namanya diobati dengan cara diberikan vitamin ya, vitamin E sama vitamin C biasanya yang diberitahukan kalau misalnya ada orang yang kena virus corona. Dan juga berjemur sama minum air putih. Ya, banyak-banyak minum air putih. Itu sangat baik. Namun ada juga yang apa namanya? Tuhan sudah berkehendak ya. Tuhan mengizinkan walaupun sudah minum air putih banyak-banyak, minum jeruk nipis campur garam, lalu air hangat dicampur ya. Minum vitamin C sudah, minum vitamin E sudah. Tapi rupanya harus meninggal juga. Ya sudah. Mau bagaimana lagi? Ya, ada yang seperti itu. Ya sudah diusahakan sebaik mungkin tapi tetap harus pergi ya, pulang ke rumah Bapak. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya dengan obat atau dengan ini, atau katakan kita udah berdoa siang malam untuk orang itu tetap juga meninggal, ya sudah, berarti Tuhan sudah berkehendak demikian. Jangan lantas kita malah menyalahkan Tuhan ya, karena semuanya itu memang atas seizin Tuhan juga ya. Yang penting kita mengusahakan dulu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai gereja, Kesia, untuk peduli sama orang sakit? Ini caranya. Apa caranya? Meneladani Kristus sebagai gembala. Iya, meneladani Kristus sebagai gembala. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gembala, emang kita ini domba? Ayo, kita ini domba bukan? Iya, Pak. Iya, memang kita ini domba ya. Jadi kita ini domba, tapi harapannya domba yang tidak tersesat ya. Kalau sampai kita jadi domba yang tersesat, nanti dicariin Tuhan. Ya seperti 99 domba yang ditinggalkan Tuhan lalu mencari satu domba yang tersesat. Nah, jadi kita ini adalah domba. Oke, bukan bicara kita nggak usah ngebahas tentang domba yang hilang tadi ya. Ngebahas tentang bagaimana kita meneladani Kristus sebagai gembala. Yaitu coba dibaca dalam Mazmur 23, silakan. Biar tahu seperti apa sih maksudnya. Coba baca dulu Mazmur 23 ayat 1 sampai selesai. Mazmur berapa, Pak? Mazmur 23 ayat 1 sampai selesai. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iya. Jadi ini ya, jadi teladannya adalah bagaimana Mazmur ya atau Daud ini mengatakan Tuhan adalah gembalanya. Kenapa? Dia tidak akan kekurangan. Siapa yang masih suka mengeluh ya, bersungut-sungut, hari ini mungkin sarapannya kurang enak, lalu bersungut-sungut, atau tadi habis berantem sama orang tua, lalu bersungut-sungut, atau tadi malam ya, habis bertengkar sama saudara, lalu bersungut-sungut. Nah, ini yang harus disyukuri ya, bahwa jangan sampai kita tidak bersyukur. Kenapa? Tuhan tidak pernah membuat kita berkekurangan. Terkadang yang membuat kita kekurangan tuh karena kita pengen ini, pengen itu. Ya semua pengen kita miliki seperti orang lain juga. Akhirnya kita menjadi orang yang mengeluh. Mengeluh terus. Kalau hidup kita berdasarkan ukuran orang lain. Misalnya orang lain punya sepeda baru atau sepeda motor baru. Lalu kita harus juga punya sepeda motor baru. Orang lain baru ganti HP. Kita juga harus ganti HP. Orang lain baru aja beli kulkas baru, harus juga kita beli kulkas baru. Orang lain baru beli TV baru, harus juga kita seperti itu. Ya udah, nggak ada habis-habisnya, akhirnya menyiksa diri kita sendiri ya. Jadi nggak boleh kita hidup berdasarkan Ya, tidak ukuran mau orang tersaing lain. nih, Pak. Karena gengsi ya, hidup karena gengsi ini berbahaya. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Iya. Harus hidup merasa seperti ini. Nah, Daud nih dia bersyukur nih. Dia katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau dibayangkan ini enak banget ya. Di padang yang berumput hijau, sehat nih, Iya, seger, pasti seger banget. Terus ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow. Dibayangkan aja udah enak banget gitu. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, mantap sekali ya. Jadi apa yang dialami? kayaknya Pak ini kayak lagu gitu loh, Pak. Iya, memang itu lagu. Ini lagu ya, Pak ya? Iya. Saya pernah dengar juga. Ini adalah lagu. Namun waktu itu kan Daud kan menyanyikannya dalam bentuk mazmur ya. Sedangkan di kidung juga ada ini Mazmur 23 ini di kidung jemaat. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Jadi Bapak lupa nadanya, tapi yang jelas ini adalah sebuah lagu. Nah, jadi ini juga dituliskan dalam Yeskel 34 ya, bahwa Allah itu dikatakan sebagai gembala. Gembala itu artinya dia melindungi, guys. Bukan malah ninggalin. Misalnya ada gembala gitu ya, ninggalin dombanya biar dimakan serigala. Ini bukan gembala yang baik, ini gembala yang jahat. Tapi Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, dia selalu melindungi orang-orangnya. Dia selalu melindungi hamba-hambanya. Ya, tidak akan dibiarkan hamba-hambanya mengalami hal-hal yang jahat gitu ya. Malahan Tuhan itu mengorbankan diri buat kita. Ya, melalui apa yang kita terima daripada Tuhan Yesus, dia memberikan dirinya untuk dikorbankan bagi kita. Nah, itu ya. Jadi dalam Yesaya 53, nubuat dari perjanjian lama itu digenapi loh. Saat Tuhan Yesus ya dikatakan sebagai gembala. Jadi dalam kitab perjanjian baru Tuhan Yesus itu disebut sebagai gembala yang baik ya. Mencari yang tersesat, yang terhilang. Ia mengumpulkan yang tercerai-berai, membebat yang terluka, mempertaruhkan nyawanya. Nah, jadi caranya ya adalah dengan kita melakukan apa yang juga dilakukan oleh Yesus.
Ya, tapi bukan kita lantas ini ya harus mati disalib, tidak. Tapi maksudnya berani berkorban begitu. Bagaimana kita berani berkorban? Mungkin kita nggak berkorban nyawa, seenggaknya mungkin berkorban apa yang kita miliki lah ya. Itu bisa kita berikan sebagian kepada orang lain. Misalnya saat orang lain memerlukan makanan. Nggak punya makanan lagi sudah di rumah. Mungkin kan Kesia sebagai gereja lalu lantas bilang, kamu nggak punya makanan ya? Lalu dibilang, iya saya nggak punya makanan lagi nih. Oh, ya udah berdoa lah ya. Doa. Emang dengan berdoa bisa langsung datang makanannya. Dia lo lapar. Berarti apa yang harusnya kita lakukan? Ayo, Memberi, apa Pak. yang Memberi apa? Memberi makanan. Iya, memberi makanan ya. Memberi sebagian dari apa yang kita punya makanan. Misalnya di rumah kita walaupun katakan cuma masak nasi ya, ikannya ikan asin, nggak apa-apa, udah anterin aja. Kalau memang dia orangnya bersyukur, dia pasti menerima dengan sukacita makanan itu. Tapi kalau orangnya juga ya gengsian, ya bisa jadi dia menolak. Oh maaf, maaf, saya tidak mau makanan ini. Biar aja saya mati kelaparan, yang penting gak makan ikan asin. Jadi kesalahan itu gak Gak ditimpakan bersyukur lagi berarti. ke kita. Ya, gak mungkin ditimpakan ke kita karena kita udah lakukan firman Tuhan. Saat orang lain kekurangan, kita memberi. Walaupun katakan memang tidak semua yang kita beri. Kenapa tidak semua? Kalau semuanya kita beri, kita mau makan apa? Ya, jadi kita memberi sebagian ya. Tujuannya untuk menyelamatkan diri sendiri juga ya. Maksudnya bukan kita egois, tidak ya. Lebih tepatnya itu orang di rumah juga perlu makanan. Jadi harus berhikmat ya, bijaksana juga dalam membagi. Jadi ini yang disebut sebagai tadi gembala yang baik. Nah, tapi gembala yang baik itu hanya predikat itu di dilekatkan kepada Tuhan Yesus ya, bukan kita. Kita ini bukan jadi gembala yang baik, tapi domba yang baik. Ya, tapi kita bisa mengikuti cara itu dengan cara kita senantiasa menjadi orang yang memberkati orang lain. Jadi sudah berapa orang yang kira-kira sudah pernah mungkin curhat sama Kesia tentang kehidupannya? Ada nggak? Ada atau tidak ada? Baru satu orang sih kayak. Baru satu orang. Nah, dia cerita tentang apa? Ya. Nggak usah sebut namanya. Dia cerita tentang apa? Tentang kehidupannya, Pak. Nah, katanya hidupnya kenapa? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ya, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Jadi yang kamu tarik kesimpulan dari apa yang dia ceritakan itu, kamu bisa nggak nawarin sesuatu buat dia? Bantuan buat dia, ada nggak pernah? Lupa, Pak. Udah lama soalnya, Pak. Oh gitu. Ya, oke, udah lupa ya. Jadi kalau misal suatu saat ya, kalau misalnya ada yang datang kepada Kesia ya lalu menceritakan permasalahannya, Kesia harus dengan tangan terbuka ya. Artinya menyambut untuk berbagi, berkeluh kesah. Lalu bisa menjadi meringankan beban dia ya. Oke, misalnya kita nggak bisa ngasih apa-apa, seenggaknya kita bisa ngasih semangat buat dia. Ya, mentalnya dibangun lagi supaya dia yang awalnya mungkin berniat mau katakan mau menghilangkan nyawanya sendiri ya, mau bunuh diri, itu nggak jadi. Atau niatnya mau melakukan hal yang jahat, misalnya dia mau maling ya, mau nyolong, itu nggak jadi. Atau misalnya niatnya dia mau menyakiti orang lain, itu nggak jadi. Nah, gitu. Kita bisa menjadi gereja yang peduli pada orang-orang yang sakit. Nah, karena itu juga udah dilakukan sama Tuhan ya. Udah dilakukan sama Tuhan Yesus.
Dia adalah gembala yang baik itu. Dia melakukan apa yang harusnya dilakukan. Saat orang sakit, Tuhan sembuhkan. Saat orang yang sudah mati ya, orang-orang lain menangisi yang mati ini, Lazarus waktu itu mati ya. Nangis semuanya karena kehilangan Lazarus. Termasuk Yesus sendiri waktu itu nangis. Sedih melihat orang-orang yang menangis itu. Lalu dibangkitkan orang yang mati itu. Terus ada lagi yang matanya buta, dicelikkan sama Tuhan. Ada lagi yang sakit kusta ya, dijauhi sama semua orang. Orang gak mau dekat karena sakit kusta itu menular. Tapi Tuhan nggak takut ya. Malah Tuhan menumpangkan tangan atasnya. Bangunlah dan berjalanlah. Kok bangunlah dan berjalan itu untuk orang lumpuh ya. Tahirlah. Ya dikatakan tahirlah. Jadilah sesuai dengan imanmu. Maka kamu tahir kata Tuhan. Tahir itu artinya bersih. Bersih, murni. Ya, jadi dia suci lagi begitu secara fisik ya. Bersih. Lalu benar ya, hilang kusta semua itu. Kusta itu kayak panu gitu ya, tapi ada semacam Penyakit bercak-bercak. kulit gitu. Iya, penyakit kulit begitu ya, dan itu mengerikan loh. Ya, sakit yang begitu menjijikkan. Ya, penyakit yang begitu menjijikkan. Jadi orang-orang jijik ngeliat orang-orang yang berpenyakit kusta ini. Tapi Tuhan tidak jijik. Malah Tuhan Yesus menyembuhkan, mendekati dia, bertanya, ya apakah kamu mau disembuhkan? Lalu dibilang, mau Tuhan. Apakah kamu percaya? Percaya. Ini luar biasa ya. Bagaimana kita ini juga ya, Kesia, Bapak dan semua teman-teman ya, itu bisa dipakai Tuhan melalui hidup yang menjadi berkat. Jadi banyak sekali diceritakan ya di dalam kitab Injil itu atau Perjanjian Baru ya. Injil itu kitabnya ada 4 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu disebut kitab Injil. Itu mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Ya, menyembuhkan semua penyakit. Penyakit apa yang gak bisa disembuhkan? Orang mati aja hidup kok. Ya, apalagi cuma penyakit aja. Nih, yang ada di gambar nih ya. Saat itu ada orang lumpuh ya di kolam Bethesda, tapi dia nggak pernah bisa sembuh 30 tahun. 30 tahun. Dia menunggu air itu goncang. Tapi saat air itu goncang, yang masuk bukan dia karena dia keburu keduluan orang lain. Dia kan lumpuh, jadi nyeret-nyeret kakinya gitu. Kayak suster ngesot ya. Nggak sempat masuk ke dalam kolam. Karena menurut kepercayaan di sana ada malaikat yang mengayunkan tangannya ya untuk membuat kolam itu bisa menyembuhkan orang yang nyebur ke dalamnya. Tapi dengan catatan dia harus jadi orang yang pertama masuk ke dalam kolam. Jadi orang lumpuh ini nggak bisa masuk karena dia waktu mau pas kolamnya goyang ya, goncang gitu. Si orang lumpuh ini ngesot gitu, nyeret-nyeret tubuhnya untuk bisa masuk, tapi keduluan orang nyebur. Pure sembuh orang yang lain. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang lewat waktu itu di situ. Jadi Tuhan bertanya, bukan bertanya ya, orang ini yang manggil, guru katanya. Maukah engkau menyembuhkan aku katanya. Lalu Yesus menjawab, aku mau. Wah, langsung ya sembuh. Bangun dan berjalanlah kata Tuhan. Benar-benar sembuh. Jadi ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Kadang ya gini ya, kita tuh karena punya ini punya itu, kadang kita menjadi orang yang sombong. Ya, nggak mau peduli lagi sama orang lain karena ngerasa udah punya semua. Saya udah punya semua kok. Saya nggak nolongin orang itu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya nggak perlu orang itu. Apa urusannya? Coba kayak gini deh. Coba lihat guys ya. Kira-kira nih, Yesus kalau nggak nolongin orang lumpuh ini ya, kalau nggak nolongin orang lumpuh ini, kira-kira nih, Yesus ini masih bisa nggak melakukan segala sesuatunya sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Kayaknya enggak, Pak. Alasannya jadi enggak kenapa? Apa alasannya?
Punya alasan? Halo. Pak. Kenapa tadi menghilang? Jaringannya Pak. Oh iya, tadi gimana alasannya menurut Bapak ulangi ya, menurut Kesia seandainya nih Tuhan Yesus nggak menolong orang ini, kira-kira Tuhan ini bisa aja nggak beliau berbuat segala sesuatunya sendiri? Kenapa Pak? Kalau misalnya Tuhan ya nggak nolong orang ini, kira-kira Tuhan ini bisakah masih melakukan segala sesuatunya sendiri? Bisa Pak. Iya, sebenarnya masih bisa ya. Artinya Tuhan walaupun nggak nolong orang ini nggak akan rugi begitu. Sampai sini nangkep maksudnya ya? Nggak akan rugi. Tapi coba Tuhan mau nolong orang ini. Ya. Padahal kalau nggak ditolong juga Tuhan nggak akan rugi. Sama mungkin kayak misalnya gambaran ya Casey ya. Mau nolongin orang itu jangan mikir akan ada timbal balik gitu loh. Contoh ya. Misalnya mau nolongin si A. Oh, saya mau nolongin dia karena nanti suatu saat kalau saya kesulitan saya juga akan ditolong sama dia. Pernah nggak punya pikiran kayak gitu? Nggak pernah sih Pak. Ya, bagus gitu ya. Jangan sampai pernah punya pikiran gitu. Jangan kita mikir mau bantu orang karena kita mikir nanti suatu saat saya akan ditolong sama dia. Saya mau minta tolong sama dia nanti. Kebetulan kan dia orang misalnya orang hebat gitu ya. Dia punya segala sesuatu. Jadi nanti kalau saya ada kesusahan, saya bisa datang sama dia minta tolong. Ini nggak boleh punya prinsip pikiran begini. Istilahnya kita minta balas. Minta balas. Meminta balas jasa ya. Jadi kita minta Biasa. balas. Itu yang tidak boleh. Karena Yesus sendiri sebenarnya walaupun nggak membantu Bapak ini sebenarnya nggak akan bermasalah. Tapi Tuhan Yesus itu menunjukkan kepeduliannya kepada Bapak ini. Jadi jangan berpikir membantu orang harus ada untungnya begitu ya. Jangan berpikir seperti itu. Kalau saya membantu nggak ada untungnya ngapain dibantu gitu. Nggak boleh ya punya pemikiran seperti itu. Kita harus menjadi orang-orang yang tulus ya, ikhlas dalam membantu orang lain. Jadi sebagai orang percaya, orang Kristen, kita perlu memahami keberadaan manusia atau diri kita sendiri maupun orang yang kita layani. Ya, jadi ini yang harus kita sadari bahwa saat orang lain mengalami sakit, karena kita juga pernah di posisi dia mengalami sakit atau bermasalah, maka kita harus juga peduli. Ini ada berapa dimensi ya? Ada 4 dimensi. Coba dibacakan dulu, Kes. Dari sini, Kes. Ntar ya, ntar. Bapak blok dulu bentar. Sabar. Sabar. Mana sih? Nah, ini. Ya, silakan dibacakan. Halo? Ya, silakan dibacakan. Ya Pak. Ya. Ntar dulu Pak, masih loading Pak. Tadi habis keluar. Oh, ya. Dari kalimat yang kita Bapak bisa garis itu ya. itu Pak. Dari kalimat yang pokoknya yang Bapak blok biru itu. Iya Pak. Ya. Dimensi fisik. Dimensi ini berhubungan dengan bagian yang tampak dari kehidupan kita. Dimensi ini pertama berkaitan dengan relasi manusia dengan bagian luarnya. Dimensi ini dapat jelas dilihat, disentuh, diraba, dan diukur. Dimensi ini dapat dijabarkan dalam
aspek-aspek keutuhan tubuh, metabolisme tubuh, olahraga, pangan, papan kebersihan tubuh, pelayanan medis. Kita dapat menambahkan aspek yang lain. Terus lanjut. Yang kedua, dimensi mental dan fisik apa sih, Pak? Iya, bacanya itu psikis ya. Psikis. Psikis. Dimensi ini berhubungan dengan psikis. Ya, terus lanjutkan. Tadi saya keluar, Pak, tuh jaringannya jelek lagi, Pak. Nggak apa-apa ya. Dimensi ini berhubungan dengan pikiran, emosi, dan pribadi manusia. Dimensi ini mengacu pada relasi seseorang dengan bagian terdalam dari dirinya. Dibaca atau batin. Memang dimensi ini tidak tampak, tidak dapat disentuh maupun diukur. Meskipun demikian, dimensi ini memampukan manusia dapat berhubungan dengan diri sendiri dan lingkungannya secara utuh, bahkan bisa membuat jarak membedakan dirinya dengan orang lain. Dimensi ini dapat dijabarkan ke dalam aspek cipta, rasa, karsa, motivasi, integrasi, kedewasaan, emosi, kreativitas, ekspresi diri, identitas seksual, dan perasaan aman. Ya, lanjut. Udah, Pak? Dimensi 3 belum? Yang 3. Oh iya, Pak. Dimensi sosial. Pada dimensi ini, manusia harus dilihat dalam kaitannya dengan lingkungan di luar dirinya. Manusia tidak mungkin dapat hidup sendirian. Ia selalu hidup dalam sebuah relasi dan interaksi dengan lingkungan dan sesamanya secara berkesinambungan. Dia tidak dapat bertumbuh tanpa relasi. Relasi dengan orang lain dia tidak dapat bertumbuh tanpa relasi dan interaksi. Penjabaran dari dimensi ini misalnya pada berhubungan dengan berhubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman dan kelompok, relasi dengan orang lain secara intim atau mendekat, keterlibatan dalam masyarakat, identifikasi kultural, kebiasaan masyarakat, kondisi ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Dimensi spiritual atau rohani berkaitan dengan keberadaan atau jati diri manusia. Dimensi ini mengacu kepada relasi manusia dengan sesuatu yang berbeda di luar jangkauannya dengan Sang Pencipta, yakni
roh Allah sendiri. Aspek ini juga tidak tampak dan merupakan aspek rohani dengan kehidupan manusia. Dalam konteks ini, manusia dapat berelasi dan bergaul dengan sesuatu yang agung yang dapat mengatasi kehidupannya yang berada di luar dirinya. Dimensi ini dapat kita jabarkan misalnya dalam doa, bersekutu dengan Tuhan, berbakti, beribadah, konten kontemplasi dan meditasi, pengharapan terhadap masa depan, visi hidup, rasa bersyukur, relasi dengan komunitas orang percaya, kesalehan, dan kita dapat menambahkan aspek-aspek yang lain. Iya, jadi ada 4 ya. Yang pertama tadi adalah aspek apa? Fisik ya, dimensi fisik. Yang kedua dimensi mental psikis. Yang ketiga dimensi sosial. Yang keempat dimensi spiritual. Jangan sampai lupa ini ya. Jadi ada 4 dimensi. Nah 4 dimensi ini pasti ya itu dialami oleh orang-orang siapapun juga, termasuk Kesia ya, kita semua. Itu pasti ada namanya dimensi fisik. Jadi kalau misalnya nih ya, Kesia nih punya makanan, tapi nggak punya misalnya apa namanya pakaian, kira-kira gimana rasanya? Makanan ada, pakaian nggak ada, gimana rasanya? Aneh lah Pak. Masa kita punya makanan nggak punya pakaian? Iya bisa, makannya telanjang begitu. Nah, orang-orang di sana ya pedalaman Afrika itu kayak gitu orangnya, Kes. Kebanyakan begitu. Mereka ada makanan, itu pun kekurangan ya, nggak lengkap sih makanannya. Makan nggak ada bajunya, karena memang mereka nggak punya apa-apa. Ya, negara mereka negara yang cukup tertinggal, negara miskin begitu. Jadi ini mengerikan sekali ya kalau misalnya dimensi fisik itu mengalami gangguan atau mengalami masalah. Ini salah satunya. Terus dimensi mental sekarang. Ini bicara soal batin, soal mental, psikis ya. Jadi kalau misalnya mentalnya lagi terganggu, ini juga akan bermasalah. Makanya kalau case-nya tiba-tiba dengar ada orang mau bunuh diri, ada orang mau melakukan hal-hal yang jahat, ini karena mentalnya terganggu, Kes. Jadi makanya harus hati-hati betul ya. Jangan sampai mental Kesia terganggu. Ya, nggak boleh. Jadi harus datang sama Tuhan ya. Tadi ada dimensi spiritual tuh, datang sama Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Terus yang ketiga, dimensi sosial. Ini hubungan kita dengan siapa? Dengan orang Lain. orang lain ya. Jadi memang kita perlu orang lain. Bahkan untuk mengubur diri sendiri kita kalau udah meninggal emang bisa ya? Bisa? Nggak bisa Pak. Nggak Ngubur bisa. sendiri. Ya, kita perlu orang lain. Makanya itu disebut dimensi sosial. Jadi fisik sudah, mental sudah, sosial sudah. Kita harus bisa menjalin relasi dengan orang. Kalau relasi kita bermasalah, kita bisa berantem sama orang, berselisih paham. Ya, kita bisa ribut sama orang. Ini masalah juga kalau nggak dibenahi ya. Terus yang terakhir, dimensi spiritual. Ini hubungan kita sama siapa? Sama Tuhan. sama Tuhan ya. Jadi ini juga harus dibangun. Bahkan kalau membangunnya ini adalah ini nomor 1 sebenarnya ya. Tapi entah kenapa dibikin jadi nomor 4. Bapak juga bingung ya. Namun kita tahu bahwa seharusnya masalah yang umumnya ada terjadi pada orang adalah hubungannya dengan Tuhan gak beres. Akhirnya hubungan dengan orang lain juga gak beres. Akhirnya semuanya jadi gak beres. Karena hubungan sama Tuhan gak beres. Gimana cara kita sebagai gereja yang peduli tadi? Ayo kita bisa ingatkan mereka. Ayo berdoa lagi. Ayo datang lagi ke gereja. Atau misalnya katakan sekarang pandemi gak bisa ke gereja. Ayo rajin-rajin beribadah di rumah. Memuji Tuhan di rumah. Jangan malas. Nah seperti itu supaya semangat lagi hidupnya. Supaya percaya bahwa Tuhan tuh ada. Gimana mau percaya Tuhan itu ada kalau kita sendiri aja gak pernah bangun hubungan sama Tuhan. Gak mungkin. Ya gak bisa.
Nah, jadi inilah masalahnya ya, yang sering dialami oleh orang ya, 4 dimensi ini. Coba diulangi lagi. Dimensi Spiritual. yang Fisik. pertama fisik, yang kedua Lupa, Pak. dimensi mental, yang ketiga dimensi Sosial. sosial, yang keempat Spiritual. spiritual. Nah, ini ya. Kalau kita tahu kebutuhan orang-orang ini akan dimensi ini, maka kita pasti bisa membantu mereka. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Enggak ada, Pak. Yakin tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada silahkan Kesya tutup dalam doa. Ya, Pak. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, kami sudah selesai belajar. Sekarang kami akan mulai aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dalam kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kesya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.